Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asda channelnya Tauhid Islam tetap yang terbaik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qul ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idajul jilatil ardi jiljalah. Sadaqallahul ayah. Mungkin ayat ini adalah ayat suatu peringatan bagi kita semua, yang dimana saudara-saudara kita yang ada di wilayah barat, yaitu daerah Cianjur terkhusus 3 hari kemarin ataupun 1 minggu yang lalu diuji oleh Allah, digoncangkan alam wilayahnya ataupun daerahnya sehingga banyak jatuh kurban, di mana terjadi suatu gempa bumi sekitar 5,6 ataupun 5, sekian skala Richter yang bisa menghancurkan rumah-rumah yang ada di wilayah Cianjur. Ayat yang saya bacakan tadi adalah suatu ayat peringatan bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bahwa alam dunia ini akan mengalami suatu kegoncangan yang sangat dahsyat, yang akan memuntahkan suatu isi-isinya dengan suatu beban yang sangat berat. Mungkin ketika bahas sesuatu di dalam ayat itu ada suatu beban yang berat, itu bumi ini sudah tidak bisa menahan lagi beban-beban berat, bukan berat daripada suatu benda-benda yang ada di dalamnya, tapi beban kepada suatu dosa-dosa yang dibawa oleh manusia itu sendiri. Tuhan bimbingullah, di Jumat yang berkah ini mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan, keberkahan, kemampuan, dan selalu diberikan suatu istiqomah untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya dan ajarannya. Itu yang paling penting. Karena keimanan dan ketakwaan itu akan bisa mencegah dari segala sesuatu bencana dan bala. Apabila suatu terjadi dalam terdekat ataupun di wilayah kita, insya Allah mudah-mudahan Allah akan melindunginya dari suatu bencana itu, dikarenakan keimanan, kesolehan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah, saudara-saudara kita yang terkhusus di Cianjur oleh Allah diuji dengan yang begitu beratnya. Seperti tadi dalam ayat, ada apa dengan wilayah Cianjur, sehingga Allah memberikan suatu ujian bagi mukmin-mukmin saudara-saudara kita di Cianjur itu sendiri. Dan insya Allah tadi ataupun kemarin-kemarin dari teman-teman Kang Asda, dari Yayasan Azga, dari Yayasan Al-Hikmah sudah meluncur ke sana membawa suatu bantuan-bantuan ala kadarnya dan sedekah-sedekah daripada saudara-saudara iman billahi yang telah memberikan suatu sedekahnya. Dan insya Allah Kang Asda masih menampung siapa saja yang silakan iman billahi, para mukmin muslimat dimanapun ketika ingin berdonasi ataupun ingin bersedekah pakaian, layak pakai, makanan dan lain-lain, silahkan hubungi saja Kang Asda, dan mudah-mudahan bisa disalurkan melewati Yayasan Azga yang ada di daerah Caringin dan Al-Hikmah yang dimana di pesantren Usman bin Affan yang ada di Hajasari. Oke, iwan binikumullah, itu salah satunya. Kita akan sedikit membahas kenapa bisa terjadi suatu idajul jilatil al-jurjilah, bahwa alam dunia ini Allah akan diguncangkan dengan beban yang sangat berat tadi, bahwa yang disebut dengan beban itu sendiri adalah bisa jadi karena beban-beban dosa yang ada di dalam diri manusia di wilayah itu sendiri. Karena Allah tidak akan menghukum suatu kaum, ataupun Allah tidak akan menghancurkan suatu kaum, ataupun Allah tidak akan menghancurkan atau mengazab suatu kaum dikarenakan kaum itu adalah telah bermaksiat dan mendolimi terhadap diri-dirinya, mendolimi terhadap lingkungannya, ataupun bisa jadi telah mendolimi yang paling berat itu terhadap agamanya, mendustakan agama-agamanya. Padahal notabene sendiri dia itu beridentitas Muslim, Islam, tapi jauh daripada suatu aturan ataupun ajaran-ajaran yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Kang Asda mengajak dan mengingatkan
setidak-tidaknya walaupun ada tanam dalam diri kita keyakinan, keimanan sebiji sawi saja, maka pertahankan. Dan mudah-mudahan setelah kita dipertahankan keimanan itu, dengan terus berikhtiar, beristiqomah atas segala perintahnya, maka keimanan itu akan tumbuh besar. Karena setiap manusia oleh Allah berikan yang disebut dengan modal yang sangat dasar, keimanan. Itu disebut dengan imanul fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Maka harus dipupuk, harus ditanam, dan harus dipelihara keimanan itu supaya menjadikan suatu pondasi bagi kita, supaya menjadikan suatu kekuatan bagi kita, dan supaya menjadikan suatu menopang segala bencana dan bala yang turun di alam dunia ini. Oke, alhamdulillah, itu hanya saja mengingatkan di Jumat berkah ini di tanggal 25. Kalau tanggal 25 itu bertepatan dengan kemerdekaannya Dongkuang. Maksudnya apa? Tanggal 25 itu adalah gajiannya karyawan-karyawan Dongkuang sebagian. Oke, dari Jumat ini. Dan mudah-mudahan insya Allah anak-anak Dongkuang pun menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Jadi kalau saya pernah bermain ke Cianjur itu, sebelum Cianjur itu ada yang disebut dengan Raja Mandala, terus ada jembatan Citarum. Setelah jembatan Citarum itu ada masuk daerah Ciranjang. Sekitar sekian kilo itu dari jembatan Citarum itu, daerah Ciranjang itu, saya pernah masuk ke suatu desa bermain sama teman saya itu. Ya bukan mengkhawatirkan, bukan apa ya. Yang saya tahu itu adalah Cianjur itu adalah wilayah para santri, pesantren banyak, tapi di daerah kampung itu banyak ada suatu perkampungan Nasrani, bukan tidak boleh, silakan saja. Tapi yang saya bingung itu kok penduduk-penduduk asli yang dulu itu yang paham saya itu tahu, dia itu adalah penduduk Muslim, ternyata kebanyakan masuk menjadi pindah agama. Silakan saja, itu adalah haknya mereka. Iqra hafidin kata Allah, kalau di dalam surat Al-Baqarah 256 itu tidak ada paksaan bagi seseorang untuk meluk agama. Tapi yang saya khawatirkan dia itu pindah agamanya itu bukan karena keyakinan dalam hati, bukan kepercayaan, tapi karena ada suatu hal-hal paksaan, bisa jadi hal-hal sewaktu ML dan lain-lain. Hak saja. Dan cuman dulu itu yang saya tahu Cianjur itu adalah wilayah santri lah ya. Apakah ada korelasinya? Ya Allah alam bisawab. Yang pasti Allah turunkan suatu aja, bisa jadi sebagian tadi orang-orang di Cianjur itu banyak orang-orang yang ya setidaknya mungkin kurang ataupun ketaatan kepada Allahnya kurang, bukan tidak. Oke, Allah. Yang paling penting adalah bagi kita itu, maka kita kembali lagi ke fitrah kita, keimanan, keyakinan kita, supaya menopang ataupun menahan ajab-ajab yang Allah berikan kepada kita semua. Ataupun bisa jadi di suatu wilayah itu bukan karena tidak beriman, kurang beriman, banyak maksiat, banyak orang-orang yang soleh, tapi bisa jadi orang-orang yang soleh itu, para ulama, para ustadz itu tidak mencegah, hanya berdiam saja melihat suatu kemungkaran. Bisa jadi Allah turunkan suatu bencana juga. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di sana itu adalah suatu ujian, supaya menambah, mengingatkan, supaya lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang Allah. Sekali lagi, apabila yang mau berdonasi ke Cianjur, silakan hubungi saja Kang Asda. Nanti kami kumpulkan dan kami hari Minggu kalau tidak salah ya mau berangkat dengan Yayasan Azka dan Yayasan ataupun Pesantren Usman bin Affan yang ada di Antasari untuk berdonasi ataupun mengantarkan sedekah-sedekah daripada saudara-saudara kita yang menyisikan sebagiannya, pakaian layak pakai, makanan ataupun nominal uang. Cukup sekian, dan mudah-mudahan kita terhindar dari suatu ajab yang sangat besar, mau yang disebut dengan kiamat sugro ataupun kiamat kubro. Benarnya dari Allah, bukan dari saya pribadi, mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam tetap yang terbaik.